Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Di kamar, terlihat Sina sudah membersihkan dirinya. Dia juga sudah menggunakan piyama. Dia sudah bersiap akan tidur. Apa kau akan tidur secepat ini? Ucap Miko. Sina mengangguk. Pasalnya badannya sudah merasa sangat lelah. Miko merebahkan tubuhnya di samping Sina. Di baliknya tubuh Sina menghadap ke arahnya. Diciumnya lembut bibir Sina. Tanpa sadar, Sina membalas ciuman Miko. Miko mulai menciumi leher Sina. Sina hanya diam menutup matanya. Setelah lama, Miko berkutat di leher Sina. Apakah aku boleh melakukannya malam ini? Tanya Miko lembut. Miko tidak mendengar jawaban apapun dari Sina. Dipandangnya wajah Sina yang sudah tertidur pulas. Astaga, kau sudah membangunkan juniorku, kau malah tidur. Miko beranjak ke kamar mandi untuk mendinginkan tubuhnya yang sudah panas itu. Pagi-pagi, Miko dan Sina pamit untuk pulang, karena siang hari Miko akan ada rapat penting. Sesampainya di rumah, Sina, kemari. Ditepuknya kursi di sebelahnya. Ada apa, Hani? Ini untukmu. Aku sudah menyimpan nomorku dan nomor semua orangku, kecuali Pian dan Dennis. Kenapa? Kau hanya boleh meminta bantuanku atau Dimas. Selebihnya, jangan kau menggoda laki-laki lain. Wallpapernya fotonya. Astaga, dipandangnya HP itu. Kenapa? Kau tidak suka? Aku tidak mengizinkan mengubahnya. Tidak, aku menyukainya, ucap Sina berbohong. Astaga, percaya diri sekali tuan muda ini, gumam Sina dalam hati. Dan juga kau boleh keluar asal apa? Roy, kemari. Kenalkan, ini Roy. Kau boleh keluar jika Roy yang menemanimu. Dia akan jadi supir dan juga penjagamu. Apa kau mengerti? Sina mengangguk. Tak masalah, asal aku bisa keluar, gumam Sina. Satu lagi, jika kau keluar, kau harus izin dan melapor padaku. Ini golden card. Ini tanpa limit. Kau bisa pakai sepuasmu. Sina hanya diam. Apa kau bisu, Hani? Tak bisakah kau berterima kasih padaku? Terima kasih, ucap singkat Sina. Itukah caramu berterima kasih? Miko mengangkat tangannya memberikan isyarat Roy untuk pergi. Terima kasih, Hani. Tidak cukup, lakukan lebih. Miko mendekatkan wajahnya ke arah Sina. Terima kasih, Hani. Kecupnya bibir Miko. Lumayan menggemaskan. Miko berjalan meninggalkan Sina. Di kantor. Yo boy, terlihat Dennis mendekati Miko. Dennis, kuperingatkan kau, jangan dekati istriku. Hah? Aku tidak mendekati istrimu. Aku memang baik pada setiap wanita, ucap Dennis enteng. Aku melihatmu begitu akrab dengan istriku. Aku hanya ingin memastikan perasaanmu kepadanya. Ternyata kau sudah jatuh cinta. Hah? Jatuh cinta? Tidak mungkin. Hey boy, aku mengenalmu sejak kita masih di dalam kandungan. Ibuku dan ibumu bersahabat. Aku tahu betul kau boy. Tapi boy, apa yang akan kau lakukan jika nanti Sandra kembali sadar? Apa kau sudah memikirkannya? Miko menggelengkan kepalanya. Dia hampir lupa tentang Sandra. Bagaimana bisa dia melupakan Sandra begitu saja? Aku peringatkan kau sebagai sahabat, kau harus berani melepaskan salah satunya. Jangan sampai kau terjatuh ke dalam lubang terdalam karena seorang wanita. Tapi, jika yang kau tinggalkan Sina, aku siap menampungnya. Hahaha, ucap Dennis. Miko melirik tajam Dennis yang sedang tertawa. Tiba-tiba, Dennis terdiam melihat lirikan mata Miko yang seakan ingin membunuhnya. Jaga ucapanmu, atau aku akan menjahit mulutmu. Gadis itu begitu mudah memikat hati orang. Jika aku melepaskannya, akan ada banyak lelaki yang akan mengantri mendapatkannya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Hai nona muda, ucap Pian mengagetkan Sina. Tidak mau, panggil Sina saja. Tapi nona Sina, sekarang Tuan sudah melarang kami untuk memanggil mamamu saja. Cukup panggil aku Sina saat Tuan muda Miko tidak ada. Kakak,
Kau adalah orang yang memperlakukanku dengan baik sebelum sikap tuan muda itu berubah. Jadi tetaplah jadi kakak untukku. Baiklah, aku mengerti. Suara itu mengagetkan Bian dan Sina. Maaf, Nona muda, Anda sekarang dilarang berbicara dengan Bian. Jika Tuan mengetahuinya, Bian akan dipindahkan ke rumah utama. Jadi sebaiknya Anda jaga jarak dengan Bian, ucap Roy datar. Tapi Roy, Bian sudah seperti kakakku. Ini perintah, Nona. Saya hanya menjalankan saja. Bian, apa kau mengerti maksudku? Melirik ke arah Bian. Ya, aku mengerti. Aku akan kembali bertugas. Maaf, Nona. Permisi. Kak Bian, aku tidak mau kakak menjauhiku. Ditatapnya punggung yang semakin jauh dari pandangannya itu. Roy, apa aku membuat masalah untuk Kak Bian? Tidak ada kan masalah jika Nona menjauhi Bian. Kami semua yang dipekerjakan Tuan Miko adalah orang pilihan. Jadi, Nona tidak usah khawatir jika kami bersikap profesional. Tuan Miko juga akan bersikap sama. Jadi, Nona tenang saja, ucapnya dengan wajah datar. Ah, baiklah, aku mengerti. Seharusnya tidak apa kan aku dekat dengan bawahannya. Ini kan masih dalam pengawasannya. Maaf jika lancang. Mungkin Tuan Muda hanya cemburu melihat kedekatan Nona dengan Bian. Cemburu atas dasar apa? Dia saja tidak mencintaiku. Ini semua hanya cara dia saja agar aku merasa tidak bahagia. Tuan Miko, caramu begitu kejam untuk menghancurkanku. Terdiam Sina dalam lamunannya. Nona, hari ini apakah Anda ingin keluar? Roy, kenapa kau berbicara sangat formal? Dan wajahmu begitu datar saat mengatakan semuanya. Dan lagi, sepertinya aku tidak sopan bila memanggil namamu saja. Haruskah aku juga memanggilmu kakak? Tidak, Nona, Anda tidak perlu. Cukup panggil saja Roy. Tidak, aku akan memanggilmu Mang Roy saja. Mungkin sebutan kakak membuatmu malu. Baiklah jika Nona memaksa. Mang Roy, aku sudah berbicara dengan Miko. Aku hari ini ingin pergi ke toko buku yang ada di mall. Baik Nona, Tuan Miko juga sudah mengatakan kepada saya. Sesampainya di mall, Sina menuju toko yang biasa dulu ia kunjungi. Terlihat Roy berjalan mengikuti Sina. Mang Roy, kau terlalu mencolok. Semua mata di mall ini malah mengawasiku. Bagaimana jika kau menunggu saja di mobil? Maaf Nona, saya diperintahkan untuk selalu berada di dekat Nona. Baiklah jika itu perintah Tuan Muda. Tapi bisakah kamu mengganti bajumu? Baju serba hitammu membuat semua mata melihat ke arahku. Tapi Nona, saya tidak memiliki baju ganti. Baiklah, aku akan membelikanmu baju. Ayo. Sina menarik tangan Roy. Sina tidak sadar ada sepasang mata yang mengawasi. Dipilihkan beberapa baju kasual untuk Roy. Baiklah, ini terlihat cocok untukmu. Kau ganti saja dengan ini, ucap Sina dengan senyum ke arah Roy. Terima kasih Nona, tapi saya akan membayarnya sendiri. Tidak, aku yang akan membayarnya. Ini hadiahku karena Mang Roy sudah menemaniku. Miko menggenggam erat tangannya. Miko sengaja memantau Sina dari CCTV yang ada di mall itu. Karena mall itu adalah salah satu properti milik perusahaan Miko. Jadi, untuk mengakses masuk CCTV, di sana bukan masalah untuk Miko. Kau sungguh senang membuatku marah, gadis bodoh. Aku memberimu golden card bukan untuk membuatmu membelikan baju untuk laki-laki lain. Kau benar-benar menguji kesabaranku. Bahkan sampai saat ini kau tidak pernah memberiku hadiah. Terlihat Miko sangat marah. Dimas yang melihat tingkah tuannya itu merinding ketakutan. Tuhan, jangan biarkan aku jadi sasaran singa lapar ini, ucap Dimas dalam hati. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.